Rio, ngapain berdiri sendirian di sini, Pak? Oke, jadi kemarin gue baru dapat info nih, katanya Bang Cihuy sudah merilis game terbarunya lagi. Dan pas gue cek di Play Store, memang bener dong, dia udah update lagi gamenya. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung gue gas download dan langsung dimainin. Oke, jadi karena diantara kalian ada yang minta ke gue buat ngebahas gamenya terbaru dari Bang Cihuy. Oke, pada video kali ini kita bakal membahasnya bersama-sama guys. Dan game ini masih baru banget ya, baru rilis kemarin. Dan gue baru sempat maininnya sekarang cuy. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas lagi nih kisah lanjutan dari Agung dan Arif The Series ya teman-teman. Ini kira-kira gimana nasibnya nih? Karena seperti yang kalian tahu teman-teman, si Arif itu kemarin tuh habis digigit sama orgil sampai-sampai kakinya kena rabies. Mendengar hal itu, si Agung langsung membawa Arif cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Nah kebetulan rumah sakitnya ini ada tepat di dekat-dekat situ ya, yaitu ada rumah sakit jiwa nih. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata rumah sakitnya itu sudah terbengkalai guys, dan di situ banyak hantunya. Nah karena mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa, mereka itu harus menetap di situ untuk beberapa saat karena kakinya si Arif itu masih kena rabies guys. Nah kira-kira bagaimana kelanjutannya? Oke. Di video kali ini kita bakalan ungkap semuanya ya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa buat kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan subscribe sekarang dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya gue lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seterusnya, oke? Buat kalian yang udah subscribe, makasih, dan ayo kita lanjutkan alur ceritanya. Jadi kita ulas dulu ya ending dari rumah sakit kematian yang sebelumnya. Jadi seperti yang kalian tahu, Agung itu setelah menemukan obat untuk mengatasi penyakit yang Arif terima itu, Agung itu justru malah kebingungan di mana ruangan Arif. Setelah dia mencari, akhirnya dia menemukannya guys. Karena pada saat itu dia keluar sebentar untuk mencari obat yang cocok. Nah setelah dia kembali, Arif itu sudah terkapar. Nah melihat hal itu, Arif pun langsung segera dibawa ke tempat tidur ya, biar dia itu bisa diobatin. Nah setelah diobatin, Agung merasa capek guys. Ya iyalah, namanya juga ngerawat orang ya. Nah pada di game ini kita berbangun lagi sebagai Arif ya. Setelah si Arif terbangun dari tidurnya, dia pun langsung mengecek si Agung. Dan ternyata Agung sedang tertidur pulas di kamar sebelah. Agung turu. Pulas banget tidurnya. Mungkin sepertinya si Agung itu kecapean mungkin ya. Ya wajar lah karena dia kan habis nolongin si Arif. Sampai-sampai dia kecapean gitu. Nah pada saat itu Arif langsung balik lagi ke kamarnya. Dan dia pun sontak kaget. Loh, ini Arif. Terus yang tidur tadi Agung. Terus gua siapa? Dan ternyata di situ ada dua Arif guys. Loh kok bisa gini ya? Padahal kan Arif itu sudah bangun dari tidurnya. Wah jangan-jangan ini arwahnya Arif lagi gentayangan ini. Arif pun merasa heran guys. Nah karena hal itu dia pun mencoba untuk pergi keluar. Nah pas dia saat membuka pintu, di hadapannya sudah ada si Kunti guys yang menunggu. Karena dia sontak kaget, dia langsung pergi menjauhinya. Setelah menjauhi kejarannya si Kunti, si Agung itu sekarang sedang berhadapan dengan suatu jalan yang sangat aneh. Dan sepertinya ini lumayan horor ya. Saat dia melompati jalan yang harus dilewati itu, dari situ nanya, kok ada tempat kayak begini ya di rumah sakit?
kayak gini sih? Di rumah sakit ada tempat kayak gini. Setelah berhasil melewati jalan itu, sekarang dia harus melewati sebuah tangga yang jalannya nyerong-nyerong. Kalau gue perhatikan, ini tangganya panjang banget ya. Ini kayaknya menurut gue ini mirip kayak tangga menuju ke akhirat mungkin ya. Ini kalian bisa lihat nih, tuh tangganya panjang banget sampai ke atas. Saya sendiri sampai pusing maininya cuy. Setelah kita sampai di puncak, kita melihat ada seorang di depan. Di dekatnya itu ada semacam gerobak nasi goreng gitu ya. Di situ Ari berpikiran, itu adalah arwahnya Cak Dul yang sudah mati. Karena merasa yakin itu Cak Dul, Ari pun mencoba untuk mendekatinya dengan cara melewati jembatan yang cukup kecil. Saking kecilnya, gue sampai nganggep kalau ini nih kayak jembatan Shiratul Mustaqim dah. Yakin deh. Setelah dia melewati jembatan Shiratul Mustaqim, dia pun mendekati Cak Dul dan dia berkata, Tuh kan bener ini Cak Dul. awalnya sih dia nganggep itu Cak Dul, emang beneran Cak Dul. Tapi setelah dideketin ternyata itu semua adalah upaya dari arwah Cak Dul yang pengen ngejebak Arif. Atau dengan kata lain, kita telah ditipu oleh arwahnya si Cak Dul. Arif pun langsung melanjutkan perjalanannya. Nah, setelah dia melewati pintu itu, dia pun terus menelusuri jalan itu. Setelah dia telusuri lebih lanjut, ternyata dia kembali ke rumah sakit. Tapi sepertinya ini agak lain ya. Lalu tiba-tiba ada yang ngejar Arif dari sebelah kanan, dan itu terlihat seperti zombie. Oh my god, Allah kabur. Gak bisa. Melihat hal itu, Arif pun langsung berlari entah kemana untuk lolos dari kejaran si orgil itu. Dan orgilnya itu bukan cuma satu guys, tapi banyak. Waduh, gimana nih? Singkat cerita, Arif pun berhasil lolos dari kejaran orgil dan sekarang menuju ke tempat berikutnya. Nah, di tempatnya ini ceritanya si Arif ini tiba-tiba langsung teleport ke rumah Pak Lenya ya. Nah, setelah itu ia pun mencoba keluar, dan ternyata pas keluar, dia malah balik lagi ke dalam. Karena merasa aneh, dia pun mencoba untuk keluar lagi. Dan pas keluar lagi, tiba-tiba dia malah teleport ke dalam lagi nih. Ini apaan sih sebenarnya? Ketika dia mencoba untuk keluar kembali, tahu-tahu dia malah masuk lagi guys. Waduh, ini kenapa sih? Lalu di situ Arif pun langsung emosi sampai-sampai dia malah menyalahkan developernya. Apaan sih ini? Woi, ini rumah panik nih. Lalu tak lama setelah itu, terdengar suara telepon dari sebelah ruangannya Arif. Ternyata itu adalah telepon dari Agung yang meminta si Arif untuk segera keluar karena dia pengen bertemu. Lalu pada saat itu, Arif pun langsung keluar rumah untuk bertemu dengan Agung. Di situ dia melihat kalau ada mobil merah milik si Agung yang terparkir depan rumah Pak Li-nya. Tapi kalau kita lihat sini mobilnya udah bonyok ya. Gara-gara kemarin habis dihancurin sama nenek kanibal. Tapi kenapa nih masih bisa dikendarain ya? Aneh cuy. Dan yang jadi pertanyaannya adalah di manakah Agung? Weh, bener juga nih, mana si Agung nih? Mobilnya doang kelihatan, orangnya kagak. Ari pun mencari kemana Agungnya pergi.
Setelah Arif mencari, tiba-tiba dia menemukan Agung sedang berdiri di hadapan sumur. Ini ngapain nih orang ya? Dan di saat si Arif lagi mendekatinya, di situ Agung berkata, Semua ini gara-gara sumur tua di kampung Elurit. atau bisa dikatakan juga ini Arif ini sedang mengumpulkan kembali memori-memori atau ingatan dia di masa lalu ya teman-teman. Ini bisa kita lihat dari masjid di halaman kampungnya Arif ya. Ini nih masjidnya masih sama nih seperti di awal gamenya Bang Cihuy rilis, yaitu game Misteri Desa Meraung ya. Karena pada saat itu gue inget banget waktu Arif pengen beli nasi goreng, dia kebelet pipis guys. Oke, berlanjut. Jadi di sini si Arif itu berjalan menuju ke kuburan tempat di mana Pak Alinya dikubur. Lalu di situ dia melihat ada seseorang yang berdiri di depannya. Yang tidak lain orang itu adalah Pak Wiryo guys. Ini siapa nih yang belum tahu nih, kawan nih Pak Wiryo nih. Buat kalian yang belum tahu alur cerita di game Misteri Desa Meraung, itu merupakan awal cerita guys. Awal cerita bagaimana kejadian Arif dan Agung ini berlangsung. Kalian bisa cek videonya di deskripsi, ntar gua taruh ya. Lalu pada ketika itu, Arif pun bertanya kepada Pak Wiryo. Pak Wiryo, ngapain berdiri sendirian di sini, Pak? Tapi Pak Wiryo tidak menjawab apa-apa dan dia perlahan-lahan menuju ke kuburan. Nah di situ dia tuh mencemplungkan dirinya ke dalam tanah. Ini ngapain sih Pak Wiryo nih? Stres ya? Arif pun mencoba untuk menghampirinya dan ketika dia melihat Pak Wiryo tiba-tiba sudah berubah menjadi pocong guys. Dan tiba-tiba di saat itu dia pun tiba-tiba terbangun dari kuburnya lalu mulai mengejar Arif. Di saat dia lagi berlari, dia menuju kembali ke arah masjid. Dia di situ melihat kalau ada Agung yang lagi ngaji. Waduh, ini tumben banget ya si Agung. Rajin bet cuy. Beneran itu aku baca Quran, tumben. Di situ Agung bercurhat kepada si Arif bahwa suatu saat nanti si Arif juga bakal meninggoy. Jadi si Arif itu harus melawan rasa takutnya. Lu gak usah takut, Red. Lu suatu hari juga bakal mati kan? Dan lu bakal dipocongin kayak gitu. Lu harus lawan rasa takut lu. Tapi tiba-tiba pas mereka lagi ngobrol, pocong yang tadinya ngejar Arif ini malah langsung hilang. Karena gara-gara si Agung baca Quran. Wow. Wih, ini Agung nih bener-bener anak soleh banget ya cuy. Gila. Semua setan langsung dibasmi sama dia cuy. Keren. Lalu kemudian Arif merasakan ada sesuatu yang sepertinya teringat di masa lalunya. Jadi si Arif itu memutuskan untuk mengecek ke dalam sumur tua itu. Nah, di dalam sumur tua itu, di situ Arif menemukan ada sebuah penjara tua gitu, guys. Di situ dia langsung keingat kalau dulu sebelumnya kan si Agung itu pernah diculik dan disekap sama nenek kanibal. Jadi dia itu masih ingat semua kenangan-kenangan masa lalunya bersama Agung. Dan setelah dia berhasil keluar dari ruangan tersebut, dia sekarang pindah lagi, guys. Sekarang si Arif itu harus berhadapan dengan si nenek kanibal itu guys. Arif pun langsung buru-buru lari dan dia menemukan ada plafon. Namun sayangnya plafon itu dikunci. Jadi si Arif itu perlu mencari obeng untuk membukanya. Dia pun pergi ke toilet untuk bersembunyi dan tanpa dia sangka ternyata di situ dia menemukan obengnya guys. Namun setelah menemukan obeng, tiba-tiba Akhirnya ketemu. di situ dia mendengar ada suara-suara yang menyeramkan dari arah kloset dan rupa-rupanya itu adalah kloset yang tadinya itu diam sekarang malah keluar kepala dan mulai mengejar Arif. Nah ternyata makhluk itu adalah berkepala manusia tapi dia badannya toilet guys.
Ini orang-orang biasanya menyebutnya dengan Skibidi Toilet. Dan rupa-rupanya Skibidi Toilet ini tuh ada gamenya sendiri guys. Tapi gua lihat ternyata ada gamenya cuy. Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas kali ya Skibidi Toilet ini. Nah jadi karena si Arif ini melihat Skibidi Toilet, dia langsung kabur guys. Sekarang bukan cuma nenek kanibal yang mengejar Arif, namun Skibidi Toilet juga ikutan guys. Sama Kunti yang menjaga plafon tadi. Namun untungnya Arif berhasil melewati ketiga-tiganya dan dia langsung pergi melalui plafon itu. Sesampainya di plafon, Arif melihat kalau Skibidi Toilet itu menggelinding-gelinding guys kayak bola. Dia pun mencoba untuk mengendap-endap supaya dia tidak ketahuan sama Skibidi Toiletnya. Singkat cerita, si Arif pun berhasil bebas dari plafon tersebut tanpa ketahuan sama Skibidi Toilet itu. Setelah berhasil melewati plafon tersebut, si Arif pun kembali dikejar sama Skibidi Toilet guys. Namun kali ini jumlahnya tuh sangat banyak guys. Nah pada saat itu si Arif langsung kabur entah kemana sampai-sampai dia terpojok dan akhirnya dia pun berhasil keluar dari tempat tersebut guys. Dan kini dia malah teleport lagi ke tempat dimana Cakdul berada. Lalu kemudian dia kembali turun ke bawah guys, melalui jembatan yang sangat kecil itu. Lalu setelah dia menuruni tangga tersebut, dia pun akhirnya sampai juga di kamarnya kembali. Setelah masuk ke kamarnya kembali, arwahnya Arif itu masuk lagi ke dalam tubuh sang Arif tersebut guys. Lalu tiba-tiba Arif pun terbangun dari tidurnya. Nah ini jika sebelumnya adalah arwahnya Arif, kini sekarang Arif yang asli sudah kembali terbangun guys. Berarti semua mimpinya itu sudah selesai ya teman-teman. Dan akhirnya Arif bisa kembali lagi ke dunia nyata. Dan seketika itu gamenya langsung tamat. Ih cepet banget sih tamatnya, cuma nih lagi seru-serunya nih guys. Waduh nih Bang Siho ini kalau bikin game nih nggak terlalu panjang ya teman-teman. Emang sih dia tuh gamenya susah, cuman menurut gua nih kurang guys. Ini dari segi cerita dalam game ini tuh sudah sangat bagus sekali guys. Cuman menurut gua nih harusnya ditambahin sedikit nih. Harusnya ada scene dulu nih dimana Arif itu tersadarkan dan bangun dari tempat tidurnya. Tapi apa boleh buat, kita semua hanya bisa menunggu kelanjutan dari game ini guys. Jadi buat kalian yang pengen tahu lanjutan dari game ini gimana, silahkan tanya aja sama Bang Cihu ya teman-teman. Oke teman-teman, makasih banget yang sudah mau nonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Gue Randy Maulana, signing out. Bye-bye.